Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini perkenalan dari saya ya. Sesuai dengan yang tertera di layar, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, riwayat pendidikan, riwayat hidup. Sebut saja ibu ini namanya Ibu Dina Mariana, boleh dipanggil Ibu Dina. Dalam hal ini saya mengajar mikrobiologi untuk kelas kimia industri. Bab pertama yang akan kita bahas mengenai mikroskop. Apa saja hal-hal yang akan kita pelajari mengenai mikroskop? Yang pertama ada pengertian mikroskop. Yang kedua, macam-macam mikroskop. Yang ketiga, struktur mikroskop. Yang keempat, ada gambar mikroskop. Yang kelima, sifat bayangan. Dan yang terakhir adalah perawatan mikroskop. Kita bahas satu persatu. Untuk pengertian mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani. Dari dua kata, yaitu mikros dan skopein. Mikros berarti kecil, sedangkan skopein berarti melihat. Maka mikroskop merupakan sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil atau mikroskopis untuk dilihat secara kasat mata. Berikut macam-macam mikroskop. Mikroskop yang pertama diciptakan adalah mikroskop optis. Mikroskop ini merupakan alat optik yang terdiri dari satu atau lebih lensa yang memproduksi gambar yang diperbesar dari sebuah benda yang ditaruh di bidang fokal dari lensa tersebut. Berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kita bahas satu persatu. Untuk mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya merupakan mikroskop yang menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti cahaya matahari, sebagaimana yang dihasilkan sebagaimana yang digunakan dalam mikroskop konvensional dengan pembesaran maksimum 1000 kali. Berdasarkan kegiatan pengamatannya, mikroskop cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu mikroskop diseksi, merupakan mikroskop untuk mengamati bagian permukaan, jadi hanya bagian luarnya saja, tidak termasuk bagian dalam selnya. Berikutnya, ada mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler untuk mengamati bagian dalam sel. Apa itu mikroskop monokuler dan apa itu mikroskop binokuler? Nah, mikroskop monokuler merupakan mikroskop yang hanya memiliki satu lensa okuler. Sedangkan mikroskop binokuler adalah mikroskop yang memiliki dua lensa okuler. Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada apanya? Ya, betul. Terletak pada lensa okulernya. Jumlahnya ya, jumlah lensa okulernya. Selanjutnya ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron merupakan sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali. Wow, amazing. Jadi pembesarannya jauh lebih besar dibandingkan mikroskop cahaya. Kalau mikroskop cahaya hanya 1000 kali, sedangkan mikroskop elektron ini sampai 2 juta kali. Mikroskop elektron memiliki kemampuan pembesaran yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Maka dari itu banyak ilmuwan, para peneliti ini kebanyakan yang menggunakan mikroskop elektron karena ingin mendapatkan hasil yang baik, bagus.
Lanjut, mikroskop mengenai strukturnya, struktur mikroskop. Ada dua bagian utama pada mikroskop, yaitu yang pertama bagian optik dan yang kedua bagian non-optik. Kita bahas satu persatu. Bagian optik. Bagian optik terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Pembesaran lensa objektif dapat diatur dengan revolver dengan pembesaran 5 kali, 10 kali, 40 kali, atau bahkan 100 kali. Sedangkan lensa okuler adalah lensa yang digunakan mata untuk mengamati objek. Artinya lensa tersebut dekat dengan mata kita. Itu lensa okuler. Lanjut, bagian non-optik dari struktur mikroskop. Bagian non-optik dari struktur mikroskop yaitu ada kaki dan lengan mikroskop, diafragma, meja objek, ada juga mikrometerskop dan makrometerskop, penjepit preparat, cermin, kondensor, dan sumber cahaya. Kaki dan lengan mikroskop digunakan sebagai penunjang. Ya, jadi kaki dan lengan itu kita gunakan saat mengangkat mikroskop nanti. Satu memegang lengan mikroskop, yang satu tangan kita digunakan untuk memegang kaki mikroskop. Lanjut, meja objek. Meja objek digunakan sebagai tempat untuk meletakkan objek atau preparat. Makrometer dan mikrometerskop digunakan untuk mengatur bayang yang dihasilkan. Untuk mengamati bayang yang dihasilkan, kita perlu menggunakan makrometerskop, mikrometerskop sampai kita mendapatkan bayang yang dihasilkan itu yang baik, yang bagus. Kita atur makrometerskop atau mikrometerskop, tapi jangan kasar, halus saja ya. Lanjut, cermin digunakan untuk mengatur cahaya. Revolver digunakan untuk mengatur lensa objektif. Jadi revolver nanti kita bisa putar untuk menggunakan lensa objektif. Lensa objektif itu digunakan dari yang paling lemah dulu, baru yang agak kuat, sampai pembesaran yang kuat. 5 kali dulu, kemudian 10 kali, 40 kali, sampai 100 kali lah maksimal. Kondensor digunakan untuk memfokuskan cahaya yang dibantulkan pada objek. Tuh. Paham ya? Lanjut. Berikut ini saya beri gambar untuk contoh-contoh mikroskop. Di sini saya beri dua contoh, ada lensa monokuler dan lensa binokuler. Nah, pada gambar berikut ini ada lensa okuler 2 yang di atas. Berarti ini termasuk mikroskop apa ya? Ya, betul. Karena memiliki dua lensa okuler, maka mikroskop ini disebut lensa binokuler. Lanjut, ada bagian, saya tunjuk, ini revolver. Revolver ini yang digunakan untuk mengatur lensa objektif. Kita atur dari pembesaran lemah dulu sampai ke pembesaran yang kuat. Kemudian ini ada 4 lensa objektif, ada 5 kali, 10 kali, 40 kali, sampai 100 kali. Ini ada meja preparat. Meja preparat kita gunakan untuk meletakkan preparat yang kita amati nanti. Kemudian ada jepit meja preparat. Ini berfungsi supaya preparat yang kita amati nanti tidak bergeser kemana-mana. Supaya mudah untuk mengamatinya. Lanjut, diafragma. Ada ini sumber cahaya untuk mengatur cahaya.
yang ke objek. Ya, ini lengan mikroskop. Ini ada skala meja preparat. Kemudian ini ada makrometer. Ini yang digunakan untuk mengatur hasil tadi yang akan kita lihat. Ada makrometer, kemudian ini mikrometer. Tentu saja kita memutarnya harus dengan halus, nggak boleh kasar. Kemudian ini ada tombol switch on off ya, untuk mematikan atau menghidupkan. Ini ada kaki mikroskop. Lanjut. Gambar berikutnya. Gambar berikutnya, nah, perhatikan dengan baik. Pada gambar ini terdapat satu lensa okuler. Karena memiliki satu lensa okuler, berarti dia disebut mikroskop apa? Ya, betul. Disebut mikroskop monokuler. Mono berarti satu. Kemudian ini ada tubus okuler. Kemudian ada revolver, sama manfaatnya atau kegunaannya. Ada lensa objektif, sama fungsinya. Meja benda atau meja preparat. Ada kondensor, ada diafragma, sumber cahaya. Ada mikrometer skrup, yang ini mikrometer skrupnya, ini penyangga. Kemudian ini makrometer skrup, kemudian ini ada penjepit preparat. Dan ini ada lengan mikroskop, dan ini ada kaki mikroskop. Lanjut, sifat bayangannya. Sifat bayangan, baik lensa objektif ataupun lensa okuler, keduanya merupakan lensa cembung. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan bayangan sementara yang sifatnya semu, alias maya, terbalik, dan diperbesar. Lalu yang menentukan sifat bayangan akhir selanjutnya adalah lensa okuler. Pada mikroskop cahaya, bayangan akhir sifatnya sama dengan bayangan sementara yang dihasilkan oleh lensa objektif. Nah, bayangan akhir dari lensa okuler itu sifatnya sama dengan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Sedangkan pada mikroskop elektron, bayangan akhir sifatnya sama dengan gambar benda nyata, sejajar dan diperbesar. Nah, ini yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu perawatan mikroskop. Yang pertama, memegang mikroskop dengan kedua tangan ketika mengangkatnya. Jadi cara mengangkatnya seperti ini. Tangan kanan kita gunakan untuk memegang lengan mikroskop, sedangkan tangan kiri untuk menahan kaki mikroskop. Nah, ya seperti ini megangnya. Atau tangan kiri yang memegang lengan, tangan kanannya yang memegang kaki mikroskop. Itu nggak apa-apa. Ya. Itu cara memegang mikroskop yang baik. Yang kedua, memulai pengamatan dengan pembesaran lemah sebelum menggunakan pembesaran kuat. Jadi untuk mengamati preparat, itu gunakan dulu pembesaran yang lemah dulu. Berapa pembesaran lemahnya? Ya, pembesaran lemahnya adalah 5 kali. 5 kali ya, dari pembesaran 5 kali, kemudian 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Yang ketiga, tidak memutar tombol dengan kasar. Jadi, ya, style kalem aja lah, nggak usah kasar dalam memutar tombol. Mau mutar mikrometer skrup, makrometer skrup, ataupun kondensor. Kalau memutar kondensor jangan lupa ya, sampai ada bunyi klik. Tuh. Yang keempat, menghilangkan kotoran pada lensa mikroskop dengan menggunakan kertas lensa yang ditetesi air suling. Boleh dengan air suling, boleh juga dengan alkohol 70%. Yang kelima,
Memastikan mikroskop dalam keadaan kering sebelum dan sudah digunakan. Jangan sampai dalam keadaan basah terus disimpan. Pastikan mikroskop dalam keadaan kering. Yang terakhir, simpan di tempat yang sejuk atau dingin. Jangan sesekali menyimpan mikroskop di tempat yang panas. Sebaiknya disimpan di tempat yang dingin atau sejuk untuk merawat mikroskop itu sendiri. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.